Shalom anak-anak, bagaimana kalian semua di rumah? Mr. Timo berharap kalian dalam keadaan sehat. Dan pada saat ini kita akan kembali untuk pelajaran kita. Yaitu pelajaran yang keempat, Amos, manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan. Namun sebelum kita akan belajar, kita akan terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami mau bersama-sama belajar. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kepandaian bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama belajar. Dan dasar dari firman Tuhan, pelajaran kita saat ini adalah Amos 1 ayat yang ke-1 dan Amos 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Setiap manusia ini memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai olahragawan, ada yang sebagai insinyur, ada yang sebagai peneliti, sebagai pengusaha, ada yang juga sebagai chef atau tukang masak. Semua diberikan keterampilan dan kepandaian masing-masing. Karena manusia itu diciptakan Tuhan sangat unik, yaitu berbeda dengan satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena Tuhan ingin manusia bisa bekerja sama, manusia bisa saling mengasihi, dan manusia bisa saling tolong menolong. Kita akan membaca dasar dari pelajaran kita, yaitu yang terdapat di dalam Amos 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betsheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ya, firman Tuhan tadi adalah perkataan dari Amos yang ditujukan kepada bangsa Israel, bahwasanya bangsa Israel akan mendapatkan kecelakaan atau akan mendapatkan sengsara. Oleh karena itu Amos memberitakan ini kepada bangsa Israel. Amos itu siapa? Amos itu adalah seseorang yang berasal dari Tekoa. Letak Tekoa di sebelah selatan Yerusalem, di pinggir padang gurun Yehuda. Pekerjaan Amos ini ternyata bukanlah seorang petani atau bukanlah seorang nabi, atau juga bukan seorang raja atau pegawai. Namun Amos adalah seorang yang beternak domba dan memungut buah ara di hutan. Amos bukan seorang yang pandai berbicara di depan orang banyak. Dia adalah hanya orang yang biasa, seperti tadi pekerjaannya hanyalah beternak domba dan mengambil pohon ara di hutan. Namun Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa-bangsa. Tugas Amos adalah untuk menyampaikan bahwa
kesabaran Allah ini sudah berakhir dan Allah akan menghakimi bangsa Israel karena bangsa Israel berbuat yang jahat di mata Allah. Dan anak laki-laki dan perempuan ini akan tewas oleh pedang dan tanahnya akan dibagikan. Ini adalah ancaman atau adalah resiko jika bangsa Israel tidak mau bertobat, akan diserahkan kepada bangsa lain. Umatnya ini akan diusir dan para pemimpinnya akan hancur atau akan mati karena perang. Mendengar apa yang dikatakan Amos kepada bangsa Israel, ada seorang imam yang ada di Betel namanya Amasya. Ini tidak suka mendengar akan seruan Amos. Justru karena ia tidak suka itulah maka Amos disuruh untuk pergi dari kerumunan banyak orang dan disuruh untuk menyendiri. Namun tantangan ini tidak membuat Amos menjadi mundur untuk dia pergi, karena Amos meyakini bahwa apa yang dikatakannya ini adalah Allah yang memilihnya, Allah yang menyuruhnya untuk dikatakan kepada bangsa Israel. Amos mengatakan bahwa dia bukan nabi dan bukan dari keluarga nabi. Dia hanyalah seorang peternak ataupun hanyalah seorang pemungut buah ara di hutan. Namun Tuhan Allah yang memanggil dia, Tuhan Allah yang menyuruhnya untuk menegur bangsa Israel dari segala perbuatan mereka yang menyimpang dari hukum Tuhan Allah. Dan kerinduannya adalah supaya bangsa Israel ini bertobat sehingga bangsa Israel ini tidak mendapatkan hukuman dari Allah. Israel ini akan hancur karena peperangan diperangi oleh bangsa lain, sehingga Amos mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa supaya mereka ini bisa kembali ke jalan Allah atau kembali bertobat, mereka mohon pengampunan kepada Allah, mohon dosa-dosa mereka diampuni. Bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka harus sesuai dengan perintah Allah agar mereka bisa beroleh keselamatan. Ya, sebenarnya atau Amos ini sebenarnya bukan orang yang hebat dan istimewa, namun Allah memilih Amos untuk menjadi pembawa pesan bagi Allah. Dari cerita Amos tadi kita bisa memahami keterbatasan manusia, namun dipilih oleh Allah. Allah itu bisa memakai siapa saja untuk menegur atau mengingatkan perbuatan-perbuatan orang lain yang melanggar perintahnya. Kita mungkin juga seperti itu, merasa tidak mampu atau tidak berani untuk menjadi saksi Allah karena kita mungkin terbatas kemampuan kita masih kecil dan sebagainya. Namun jika Ia memilih kita, maka Allah akan memampukan kita untuk melakukan semua itu karena Ia Maha Kuasa. Yang penting adalah kita ini harus mau dipakai oleh Allah walaupun keterbatasan kita, walaupun kita tidak pandai, tetapi mau dipilih Allah.
seperti Amos juga bukan orang yang pandai untuk berbicara di hadapan banyak orang. Namun Amos hanyalah seorang penggembala ternak, tapi Amos dipilih Allah untuk menegur bangsa Israel yang hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Allah memakai Amos dengan segala keterbatasannya untuk menegur bangsa Israel. Kita pun juga memiliki keterbatasan dan kelemahan, namun Allah juga bisa memakai kita, memilih kita untuk mengingatkan setiap orang supaya hidup menurut kehendaknya. Seperti kita bisa mengingatkan teman-teman kita yang nakal, teman-teman kita yang mencontek, dan yang lainnya. Demikianlah pelajaran saat ini, dan Tuhan memberkati kalian semua. Dah.